Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Surya Mur Pratama. Seperti kemarin saya telah menjelaskan tentang cara mengatasi fatigue dan kantuk. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen panel yang terdapat pada unit SKF 50i. Untuk yang pertama adalah instrumen panel yang bernama Engine Hourmeter. Engine Hourmeter ini berfungsi untuk mencatat durasi lamanya engine saat dihidupkan. Nah, untuk kerusakannya ketika engine-nya error, AM engine tidak berjalan. Untuk Engine Hourmeter ini terdapat pada angka nomor 19. Namanya Engine Hourmeter. Untuk cara mengatasi kerusakannya tersebut adalah lapor kepada mekanik untuk diganti engine hourmeternya yang baru. Dan yang kedua adalah pressure oil engine gauge. Pressure oil engine gauge ini berfungsi untuk mengetahui tekanan oli pada engine. Dan ketika jarum gauge tidak bergerak atau di angka 0, berarti ada masalah pada oil pressure-nya. Ketika angka di bawah 50, maka ada terjadi keeroran pada olinya. Nah, cara kita untuk mengatasinya adalah kontak mekanik atau mengecek oli dipstick pada engine-nya. Untuk ketika angka oil pressure 50 sampai 75 kg per cm persegi, berarti engine tersebut normal. Untuk nomor yang ditunjukkan pada pressure oil engine gauge adalah nomor 20. Nah, seperti itu ya gambarnya. Untuk selanjutnya adalah RPM engine gauge atau tachometer. Instrumen ini berfungsi untuk mengetahui RPM engine. Jarum untuk mengetahui RPM engine. Ketika masa idle RPM engine berada di angka 1500 dan ketika dihidupkan RPM engine gauge tachometer berada di angka 2100. Untuk kerusakannya, jika terjadi kerusakan pada RPM engine gauge atau tachometer, jarum tidak bergerak ketika di idle atau dinaikkan throttle RPM-nya. Dan cara mengatasinya kita adalah lapor mekanik atau atasan yang berkepentingan. Selanjutnya adalah water temperature gauge. Nomor 3 adalah water temperature gauge. Water temperature gauge ini berfungsi untuk mengetahui temperatur air pendingin. Jika water temperature gauge di angka 70 sampai 90 derajat Celcius, berarti water temperaturnya normal. Dan ketika angka berada di 104 derajat Celcius lebih, berarti engine mengalami overheat, maka engine akan shutdown dengan sendirinya. Dan untuk cara mengatasi ketika water temperature gauge error, maka lapor mekanik atau kepada atasan yang berkepentingan. Untuk water temperature gauge ditunjukkan pada nomor 22. Seperti itu ya gambarnya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah kompresor discharge temperature gauge atau air temperature gauge. Instrumen ini berfungsi untuk mengetahui suhu kompresor atau udara. Ketika udara berada pada angka 90 sampai 104 derajat Celcius, maka berarti udara tersebut normal. Dan jika terjadi kerusakan pada air temperature gauge tersebut, maka jarum pada air temperature gauge tersebut tidak bergerak atau berada di angka 0. Dan untuk cara mengatasinya yaitu dengan lapor mekanik atau lapor atasan yang berkepentingan. Untuk air temperature gauge atau kompresor discharge ke temperature gauge ditunjukkan pada nomor 23. Seperti itu ya gambarnya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah fuel gauge. Fuel gauge ini berfungsi jarum untuk mengetahui kapasitas fuel. Nah, sebelum ketika jarum tersebut pada angka di bawah 1/4, maka kita harus mengeceknya dengan manual, dengan menggunakan patok atau kayu dengan tangan. Dan jika jarum tersebut fuel,
maka bahan bakar yang ada di unit tersebut full. Dan ketika terjadi keeronan, maka jarum tersebut tidak bergerak meskipun fuel diisi penuh, jarum tersebut tetap berada di angka 0. Dan untuk cara mengatasinya adalah lapor mekanik atau lapor atasan yang berkepentingan. Sekian penjelasan dari saya kelima instrumen panel yang terdapat di unit SKF 50i. Sebenarnya masih ada banyak ya teman-teman, tapi saya sampaikan 5 aja. Mungkin itu sekedar untuk pengetahuan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.